Mbak Nabil sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami hormati kawan-kawan jurnalis yang terus mendukung ikhtiar pemberantasan korupsi melalui penyebaran informasi dan edukasi. Tidak hanya soal penindakan ataupun penanganan perkara, tapi juga upaya-upaya pendidikan, pencegahan, dan juga koordinasi dan supervisi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan secara lengkap melalui konferensi pers berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baik, untuk selanjutnya kami mempersilahkan kepada Pak Deputi untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini. Kami persilahkan kepada Bapak Asep Guntur. Terima kasih Mas Subir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pada kesempatan sore hari ini, seperti tadi disampaikan Mas Jubir, izinkan kami menyampaikan pointers terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengadaan lainnya di Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Pada hari ini Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan yang diawali dengan penyelidikan tertutup, yang dilanjutkan dengan proses tertangkap tangan, dan menemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten atau PMK Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. Adapun konstruksinya sebagai berikut, bahwa 1 tahun setelah saudari FAR dilantik sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021-2025, jadi berarti 1 tahunnya itu tahun 2022 ya. Dan kemudian yang bersangkutan terpilih untuk periode kedua tahun 2025-2030, saudara ASH yang merupakan suami bupati sekaligus anggota DPRD Pekalongan periode 2024-2029 bersama dengan saudara MSA yang merupakan anak bupati diketahui mendirikan perusahaan bernama PT RNB. Jadi 1 tahun setelah saudari Far ini menjabat sebagai Bupati Pekalongan periode pertama, yaitu berarti di tahun 2022. Nah, ini suami dan anaknya kemudian mendirikan perusahaan bernama PT RNB. PT RNB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa PBJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Nah, di sini rekan-rekan mulai terjadi adanya konflik ya. Mulai ini. Kalau membentuk perusahaan saja itu belum jadi permasalahan, tetapi ketika ada pejabat yang di situ punya perusahaan atau yang berafiliasi, ada keluarganya, kemudian ikut
ya, atau turut aktif menjadi vendor dan pengadaan barang dan jasa di tempatnya bekerja. Ini yang menjadi titik awal permasalahannya ya. Adapun pada struktur organisasi perusahaan, ASH merupakan komisaris PT RNB, sementara MSA merupakan direktur periode 2022-2024. Kemudian pada tahun 2024, FAR mengganti posisi direktur PT RNB dari semula MSA menjadi Saudari Rul, yang merupakan pegawai sekaligus orang kepercayaan Bupati. Jadi MSA ini diganti, ya, diganti oleh orang kepercayaan dari Bupati. Nah, orang yang tidak tahu, ya, tidak mengerti, itu kan menganggap bahwa perusahaan ini kemudian yang nggak ada hubungannya gitu dengan Bupati karena tidak kelihatan hubungan secara kekeluargaannya. Karena ini adalah punya orang kepercayaan. Sementara FAR yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan merupakan penerima manfaat atau beneficial owner dari PT RNB tersebut. Adapun sebagian besar pegawai PT NRB merupakan tim sukses dari Bupati yang ditugaskan untuk bekerja di sejumlah perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Setelah 1 tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB kemudian mendapat proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah perangkat daerah Pemkab Pekalongan. Jadi tadi diawali PT RNB itu dibentuk oleh suami dan anak dari Bupati, ya. Kemudian turut serta aktif dalam pengadaan barang dan jasa, dan pada akhirnya mendapat pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini disinilah titiknya ya, rekan-rekan. Pada periode tersebut, FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para kepala dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga rumah sakit umum daerah di Kabupaten Pekalongan. Nah, sini titik dari adanya konflik of interest. Kenapa? Bupati punya kewenangan di situ terhadap daerahnya gitu ya, daerah Pekalongan di situ. Nah, tentu ada perusahaannya di situ juga gitu. Jadi ada 3 hal sebetulnya ya. Pertama adalah lokusnya, tempatnya. Kedua adalah waktunya. Ketiga adalah kewenangan. Ini 3-tiganya bertumpu pada satu keadaan yang pas gitu. Misalnya Bupati Pekalongan punya perusahaan, tapi tempatnya misalkan dia ikut pengadaan di luar situ, misalkan di Jawa Barat, itu ya, di kabupaten di Jawa Barat, beda, tidak ada konflik kepentingannya. Atau waktunya, terkait waktu, sekarang dia sudah pensiun misalkan, tidak lagi menjabat, baru bikin perusahaan. Nah, tidak ada konflik kepentingan karena sudah tidak terkait jabatannya, gitu. Dan tadi tempat, waktu, kan gitu. Kewenangan. Kalau dia misalkan bukan bupati, itu ya, tidak punya kewenangan di situ, ya tidak ada konflik kepentingan. Tapi dari 3 hal ini terjadilah sesuatu yang memang match gitu ya, berpadu. Waktunya tepat pada saat yang bersangkutan jadi bupati, tempatnya di tempat yang bersangkutan menjabat, dan kebetulan jabatan dari beliau juga yang bersangkutan adalah bupati. Ada kaitannya dengan ini. Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, nah ini kemudian terjadinya implikasinya. Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, namun para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan perusahaan ibu. Jadi kalau bahasa bahasa simpelnya ini, yang lebih rendah penawarannya, yang lebih murah banyak, tapi perusahaan ibu yang ini, gitu. Seperti itu. Sehingga hal itu juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Akhirnya yang dipilih yang mana?
tadi, karena yang pemilik perusahaan itu memiliki kewenangan di situ, gitu ya, ada konflik of interest, sehingga para perangkat daerah itu akhirnya memilih ya, perusahaan ibu. Adapun setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan harga perkiraan sendiri atau HPS. Jadi kalau ada mau pengadaan apa, diminta dulu harga perkiraan sendirinya. Jadi klop lah. Penawaran yang diajukan oleh perusahaan RNB ini akhirnya klop dengan HPS-nya. Harga perkiraan sendirinya dari pengadaan tersebut. Karena memang diminta, gitu ya, disesuaikan seperti itu. Kepada PT RNB di awal agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati harga HPS. Hal itu melanggar prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Tapi karena yang minta ibu, ya tentu pejabat di sana juga atau perangkat di sana, perangkat daerah di sana tidak bisa menolak seperti itu. Diketahui sepanjang tahun 2025 PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah. Dari sekian perangkat daerah ini 17-nya gitu ya, di Dinas Kesehatan dan lain-lain, dan kemudian di 3 RSUD dan 1 kecamatan. Jadi kalau dijumlah ada 21 tempat. 7 perangkat daerah, 3 RSUD, dan 1 kecamatan. Gitu ya. Kemudian sepanjang tahun 2023-2026 terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai 46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Kemudian dari uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar 22 miliar. Berarti ada lebihnya dikurangi sekitar 24 miliar. Sisa diantaranya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati dengan total mencapai 19 miliar atau sekitar 40%-nya dari total transaksi dengan rincian sebagai berikut. Saudari FAR sebesar 5,5 miliar, saudara ASH sebesar 1,1 miliar, saudari RUL sebesar 2,3 miliar, saudara MSA sebesar 4,6 miliar, dan saudara MHN anak bupati sebesar 2,5 miliar. Kemudian dilakukan penarikan tunai sekitar 3 miliar, di mana pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh FAR. Jadi mengelola uang masuk berapa, jadi penagihan, kalau ada dinas yang belum membayar, langsung perintah ibu segera dibayar, seperti itu. Ya. Pengelolaan dan distribusi uang diatur oleh FAR, pengaturan dilakukan melalui komunikasi WA Group bernama belanja RSUD. Ini kalau yang di RSUD, tadi kan ada 3 RSUD. Nah, diatur di situ. Kemudian setiap pengambilan uang untuk bupati, stafnya selalu melaporkan, mendokumentasikan, nanti rekan-rekan akan lihat, dan mengirimkan melalui WA Group tersebut. Penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah perusahaan ini juga digunakan untuk melakukan modus yang sama atau modus-modus dalam penerimaan lainnya. Terhadap peristiwa tertangkap tangan pada tanggal 2-3 Maret 2026, KPK selanjutnya mengamankan 14 orang di sejumlah lokasi dengan rincian 10 orang yang diamankan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 di wilayah Pekalongan dan dibawa ke Jakarta, yaitu saudari RUL, Direktur PT RNB 2024 sampai dengan sekarang, saudara ANG selaku staf bupati, saudara BER selaku staf bupati, saudara Dew selaku staf bupati, saudara MYA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, saudara RYN pelaksana tugas Direktur RSUD KSSI Pekalongan, saudara HRM selaku Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Pekalongan, saudara BRM selaku Camat Karanganyar, saudara MDR
selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan dan Saudara AUL selaku Ajudan Bupati 10 orang. Kemudian 3 orang yang diamankan di Semarang pada Selasa 3 Maret 2026 dini hari yaitu Saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2021-2026, 2025 dan 2025-2030. Saudari HNI selaku Kabag di Pemkab Pekalongan, yaitu orang kepercayaannya Bupati. Kemudian satu lagi, Saudari FIA selaku Ajudan Bupati. Ketiga orang tersebut selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian 1 orang lainnya datang ke kantor KPK setelah dihubungi oleh tim KPK, ya Saudara MSA selaku Direktur PT RNB sekaligus anak dari Bupati. Ya. Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, ya bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh Saudari FAR. Serta dengan demikian, Saudara FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada sekretaris daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Itu yang disampaikan oleh Saudari FAR pada saat memberikan keterangan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas presumptio aures de iure, teori fiksi hukum. Terlebih FAR adalah seorang bupati atau penyelenggara negara selama 2 periode, serta 1 kali menjabat sebagai wakil bupati periode 2011-2016. Sehingga sudah semestinya FAR memahami pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada pemerintah daerah. Sementara ini untuk sekretaris daerah dan sejumlah pihak lainnya menerangkan bahwa telah berulang kali, ya. Jadi Pak Sekda dalam keterangannya kepada penyidik menyampaikan bahwa yang bersangkutan beserta ya beberapa pihak lainnya telah berulang kali mengingatkan Bupati mengenai potensi adanya konflik kepentingan ketika Bupati membuat atau mendirikan perusahaan PT RNB dan kemudian ikut dalam pengadaan di Kabupaten Pekalongan. Meski demikian, praktik itu tetap saja dilakukan oleh Bupati. Jadi, para pegawai atau pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan sebetulnya ya sudah mengingatkan kepada Ibu Bupati terkait dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan. Tetapi peringatan yang disampaikan tidak diindahkan dan tetap menjalankan sesuai dengan keinginannya. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi juga telah secara intens memberikan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan milik RUL serta barang bukti elektronik BBE milik pihak-pihak terkait. Terkait dengan penetapan dan penahanan tersangka. Bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Saudari FAR, selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Saudara FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf I kecil dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Terkait dengan penerapan pasal 12 huruf I, ini mungkin akan menjadi pertanyaan juga bagi rekan-rekan. Biasanya kan penyuapan atau pemerasan gitu ya. Kenapa yang diterapkan sekarang pasal 12 huruf I terkait dengan masalah konflik of interest? Apa yang terjadi di Pekalongan ini sudah bentuk tindak pidana korupsi yang sudah lebih maju dibandingkan dengan suap konvensional ketika meminta sejumlah uang dari para pengusaha yang atau para vendor yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di Pekalongan. Misalkan ada pekerjaan senilai 10 miliar, anggaplah ya, keuntungannya misalkan 10%, berarti keuntungannya sekitar 1 miliar. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan itu, nah kalau yang konvensional, dia minta, Anda mau dapat pekerjaan, minta dong, bagiannya buat saya, seperti itu. Nah, itu konvensional, dikasihlah misalkan 500 juta bagi 2 ya, 1 miliar. Nah, ini sudah lebih maju. Kenapa? Dia membuat perusahaan, si pejabat ini membuat perusahaan, sehingga kerugiannya lebih besar. Apa? Satu, para pengusaha di sana pada akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk berusaha. Kenapa? Tadi dipilih kan, yang dipilih perusahaan ibu dong, gitu kan. Walaupun ada yang lebih murah, satu. Yang kedua, dari sisi keuntungan dia bisa ngambil seluruhnya, ambil seluruhnya keuntungan, seperti itu. Nah, yang ketiga, kalaupun nanti hasilnya jelek, apakah aparatur pemerintahan di sana bisa komplain? Punya ibu. Kan? Nah, sedangkan kalau yang ngerjakan vendor yang lain gitu ya, yang itu mungkin memberikan sesuatu, itu seperti itu. Nah itu bisa dikomplain kan, karena bukan ini, nggak ada hubungannya dengan kekuasaan seperti itu. Nah, ini kemudian bagi aparat penegak hukum juga ini lebih sulit. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Tidak kelihatannya kenapa? Bentuknya dalam bentuk perusahaan. Tidak kelihatan ada orang yang menyerahkan uangnya. Tidak kelihatan ada pihak yang datang untuk bargaining gitu ya. Ini sudah masuk ke dalam sistem. Udah tahu sama tahu. Ini kan sistemnya kan procurement. Misalkan pengadaan tadi outsourcing, tinggal milih perusahaan mana, diklik, tinggal klik perusahaan ibu, kan seperti itu. Ini sudah lebih sulit. Makanya itu kenapa kami harus menghadirkan hampir puluhan orang ke sini, karena ini sudah masuk ke sistem, sudah sulit kalau tidak digali secara maksimal. Kami sangat beruntung pada kali ini kita bisa membedahnya. Kemudian kerugiannya pun sangat besar, rekan-rekan. Tadi rekan-rekan bisa perhatikan bahwa dari kurun 2023 sampai 2026 awal ya, itu sekitar 46 miliar. Atau setelah dipotong untuk bayar pegawai 22, ada 24 miliar. 24 miliar rekan-rekan, itu kalau dibuatkan rumah layak huni untuk masyarakat di Pekalongan dengan indeks per rumah 50 juta rupiah, itu bisa sekitar 400-an rumah. Kalau dibikin jalan kabupaten yang biaya per kilometernya 250 juta, itu sekitar 50-60 kilometer. Yang 24 juta itu, bayangkan. Kalau itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu.
Kami juga ingin menjelaskan bahwa dalam beberapa peristiwa tertangkap tangan sebelumnya seringkali terkait dugaan tindak pidana korupsi, suap menyuap atau pemerasan, di mana pada tindak pidana suap menyuap perbuatan yang dilarang adalah perbuatan memberi atau perbuatan menerima sesuatu, baik hadiah atau janji, sehingga pada saat konvers selalu ditampilkan uang atau barang yang diterima oleh penyelenggara negara untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatan. Ini tidak kelihatan karena uangnya langsung masuk ke rekening. Rekeningnya rekening perusahaan. Dari rekening itu, segera sama mereka itu digeser dalam bentuk lain. Nanti kelihatan. Ada properti, kemudian juga ada alat kendaraan ya. Ada beberapa kendaraan, kemudian alat komunikasi dan lain-lainnya gitu kan. Seperti itu. Jadi hampir-hampir kita susah gitu ya ngetrisnya. Ini untung saja kami pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selain kepada warga masyarakat Pekalongan yang berani untuk melaporkan ini, kemudian juga kami sangat berterima kasih dan atas dukungan dari PPATK karena tanpa kita bisa mengikuti alur uang, alur masuk ke rekening perusahaan itu, alur keluar, kita tidak akan bisa mengungkap perkara ini. Sementara dalam peristiwa tertangkap kali ini, Bupati Pekalongan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor, sehingga penanganannya mengacu pada alat bukti yang ditemukan pada saat kegiatan tertangkap tangan, yaitu pada saat tim penyelidik menemukan peristiwa pidana, sesaat kemudian ditemukan benda-benda yang menjadi alat bukti dalam peristiwa pidana ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor adalah delik formil sehingga cukup dibuktikan apakah perbuatan telah memenuhi rumusan delik tanpa harus melihat adanya akibat dari perbuatan tersebut. Sementara pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor ini diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja turut serta baik secara langsung atau tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang ditugaskan untuk diurus atau diawasi. Jadi di sini Bupati seharusnya mengawasi setiap pembangunan yang dilakukan oleh vendor-vendor yang melakukan pekerjaan di wilayah hukumnya ya. Dalam hal ini di Kabupaten Pekalongan. Kalau ada yang kurang volume ya dicek supaya sesuai volumenya gitu ya. Kalau ada yang kurang bagus tidak sesuai dicek. Tapi ini justru dia turut serta tadi. Dengan perusahaan yang dibuatnya, dia ikut menjadi pelaksana. Sehingga para pejabat yang ada di sana menjadi kebingungan. Karena ya tadi harus memilih perusahaan ibu, itu seperti itu. Pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor ini memberikan gambaran yang mencakup situasi terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ada kejadiannya pas waktunya pada saat yang bersangkutan menjabat, punya kewenangan ya dari sisi tempusnya dan tempatnya juga tempat di mana yang bersangkutan itu memiliki kewenangan di situ. Serta bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik of interest, benturan kepentingan, di mana pejabat menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan ketidakadilan dan terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor dengan kegiatan tertangkap tangan ini yang mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 40 huruf D Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP ya yang baru yang menyebutkan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pelakunya atau turut serta melakukan. Bahwa benda-benda yang dimaksud di sini sebagaimana diatur dalam pasal 126 KUHAP, ya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, yaitu benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, ada laptop, HP, dan lain-lain. Benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Berdasarkan ketentuan pasal 126 KUHAP tersebut, jika dikaitkan dengan kegiatan tertangkap tangan terhadap Bupati Pekalongan ini, maka penyelidik telah menemukan benda-benda yang diduga keras telah dipergunakan oleh pelaku
atau dalam hal ini Bupati Pekalongan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Adapun benda-benda sebagaimana dimaksud pada pasal 126 adalah berupa BBE, yaitu handphone yang di dalamnya terdapat percakapan WhatsApp mengenai pengelolaan dan permintaan uang yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan atas dana yang ada di PT RNB. Laptop yang memuat dokumen terkait laporan keuangan dan pembukuan PT RNB, dokumen dalam pasal 235 KUHP yang dikualifikasikan sebagai barang bukti. Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan, selanjutnya tim penyelidik melakukan kegiatan tertangkap tangan terhadap Bupati Pekalongan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan dalam rangka mempercepat proses hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Karena pada kenyataannya saudara FAR ini pada saat itu berada di Semarang. Ya, kami juga tim ya yang dari Pekalongan itu harus segera ke Semarang untuk pada saat itu untuk menemukan yang bersangkutan, karena kita takut yang bersangkutan akan melarikan diri. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kegiatan tertangkap tangan Bupati Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semarang dan juga pihak-pihak lain, dalam hal ini tadi telah saya sampaikan PPATK, kemudian juga perbankan yang telah membantu kami bagaimana mencari dan menemukan aliran dana yang masuk maupun yang keluar yang dinikmati oleh saudara FAR beserta keluarganya terkait yang kami duga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Untuk melakukan pemeriksaan awal kepada sejumlah pihak dalam rangka peristiwa tertangkap tangan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Budi. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap bagaimana konstruksi pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan dari proses penyelidikan tertutup dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka kemudian KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan saudari FAR selaku Bupati Pekalongan sebagai tersangka. Yang kemudian KPK melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Baik teman-teman media, tadi Bapak Deputi juga menyampaikan terkait dengan barang bukti yang diamankan dalam perkara ini, yaitu ada BBE, dokumen, dan juga laporan keuangan. Nah, ini kita akan menampilkan barang bukti dan juga barang-barang lain yang diamankan dalam perkara ini. Yang pertama, ini dari bukti elektronik, yaitu percakapan WhatsApp di grup yang dibuat oleh disampaikan bahwa uang-uang yang dikelola oleh PT RNB ini, ya, pendistribusian, pengelolaannya semuanya diatur oleh Bupati, termasuk juga saat melakukan penarikan tunai. Nah, di mana pada saat melakukan penarikan tunai ini, staf selalu melaporkan dan juga mendokumentasikan. Ya, jadi ini dokumentasi yang dilakukan ketika melakukan penarikan uang, di mana uang-uang dalam bentuk tunai ini selanjutnya diberikan kepada Bupati. Tentunya selain uang tunai dari penarikan pengelolaan uang di RNB ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi, ada beberapa yang kemudian didistribusikan, dibagi-bagi kepada para pihak, termasuk pihak-pihak keluarga dari Bupati. Ini ada beberapa dokumentasi ya. Berikutnya, karena memang dari 2025 sampai dengan 2026 itu aktif melakukan penarikan, ya, aktif memberikan uang tunai kepada Bupati.
Kemudian selain barang bukti elektronik yang mengcapture terkait dengan penarikan uang tunai untuk Ibu Bupati, ini juga tim mengamankan sejumlah kendaraan bermotor roda 4. Yang pertama ini kendaraan wuling ya, atas nama atau dalam penguasaan saudari RUL yang merupakan next, ada beberapa mobil. Terus lanjut. Dan yang terakhir, ini kendaraan roda 4 yang diamankan di salah satu rumah yang berlokasi di kota wisata Cibubur. Tadi Pak Deputi juga sudah menyampaikan bahwa penyidik nanti masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Ada beberapa aset lainnya juga yang masih akan terus ditelusuri. Masih ada lagi? Habis sepertinya. Baik. Terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Kita fokuskan dulu untuk perkara ini. Tapi enggak ditunjuk. Ya. Jadi tadi Pak Deputi sudah sampaikan ya, setidaknya ada 3 alat bukti dalam perkara ini, ada 3 barang bukti dalam perkara ini, dalam bentuk dokumen pengadaan, kemudian BPE, percakapan di grup WA, dan juga laporan keuangan. Sesi pertama kita buka untuk 3 penanya, 1 Mas Rio, Mas Mario, ini selalu satu paket, ya. Kemudian ada Mas Yus, ya, sebagai orang ketiga. Mas Rio dulu. Siang, Pak Asep, Mas Budi. Beberapa pertanyaan. Yang pertama soal nasib dari suami anggota DPR Komisi 10, terus juga anaknya anggota DPRD Pekalongan itu gimana gitu. Karena kan juga sebagai penerima manfaat atau BO dari PT tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi pas mau masuk mobil tahanan, Ibu Bupati ngomong ditangkap di Semarang ditangkap bersama Gubernur Jateng. Iya. Lagi bersamaan. Nah, ini minta klarifikasinya aja dari KPK. Itu maksudnya seperti apa? Karena ini membuat publik bertanya-tanya. Terus yang bertanya publik atau Mas Rio saja? Saya juga termasuk. Oh, Mas Rio juga. Nah, terus juga ini yang ketiga soal dia bilang dia cuma dulunya penyanyi dangdut gitu, tapi jadi kepala daerah 3 periode. Ini gimana nih KPK memandangnya gitu? Apakah mungkin rekrutmen partai politik terhadap artis-artis yang jadi kepala daerah tuh justru malah kurang gitu pada akhirnya gitu? Sampai ya terbuktikan kasus sekarang kan dibilang dia nggak ngerti pemerintahan, dia cuma dulunya penyanyi dangdut. Udah, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Rio. Pertanyaan kunci semua ini. Ada 3 poin. Selanjutnya Mas Mario. Ya, makasih. Waktunya saya Mario dari Metro TV. Ya, saya cuma ingin melihat gambaran dari paparan konstruksi perkara. Yang disebutkan tadi paparan bagaimana pengadaan di sejumlah kepala di SKPD dan itu menggunakan outsourcing. Pertanyaan saya, kok tidak ada misalkan peran dari legislatif? Ini lucu. Kok ada pengkanalan bahwa sekian banyak proyek dengan jumlah sekian di 17 SKPD, tidak ada komunikasi dan tidak ada keterlibatan DPRD-nya. Makanya sehingga bingung kok bisa menjadi tersangka tunggal seperti Mardani Maming. Ini aneh. Lagi-lagi aneh. Kedua, tadi sudah dipaparkan juga ada ya pembagian-pembagian. Nah, kok nggak sekalian aja dinaikin? Nah, kemudian poin terpenting tadi disampaikan saya hanya penyanyi dangdut.
Udah didalami belum bahwa dia juga atas perintah atasannya. Siapa atasannya? Suami. Sebetulnya Ashraf itu seorang pengusaha dan juga seorang politisi. Ya dia ngajak bininya dong. Tapi think tank dan otaknya itu ada di dia. Nah, apakah KPK sudah mendalami itu? Yang by design, dibilang katanya ini modus yang lebih baru, lebih maju dengan menggunakan perusahaan. Di Wali Kota Bima sudah dilakukan. Bagaimana Wali Kota Bima, Saudara Lutfi Iskandar itu melakukan hal yang sama. Yang menang perusahaan istrinya, perusahaan mertuanya, perusahaan air mineral, dan perusahaan sofa atau furniture untuk pengadaan-pengadaan dan IT. Nggak baru juga, gitu. Dan itu mudah sebenarnya. Yang ingin saya sampaikan, kok ada sekian banyak proyek DPRD nggak tahu. Satu, apakah itu sudah didalami? Kedua, bagaimana pengakuan itu sudah didalami? Tidak, bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan DPRD, kemudian tidak ada peran dari suaminya dalam sekian rangkaian banyak proyek. Dan ini jangan lupa, ini kan dia nikah aja ini kan bawa ekor gitu loh. Ashraf bawa anaknya yang jadi pengusaha itu anaknya Arsaf gitu misalkan. Yang juga anggota DPR. Nah, ini PR KPK bagaimana melihat ini ya udah mulai nyelip-nyelip nih. Pembagian harta gono gini harus tahu juga nih. Gitu loh. Bahwa ada ekor-ekor gitu juga harus jangan disimpulkan bahwa semua masuk dalam paparan PP 54 misalkan. Semua adalah kewenangan daripada seorang kepala daerah gitu loh. Nah, yang saya ingin minta pemaparan itu di wilayah itu. Jangan sampai ada pengkanalan sekian banyak proyek di 21 SKPD. Kok nggak ada tuh melibatkan DPRD atau mengetahui anggota DPRD sama sekali nggak tahu. Itu agak lucu. Dicek dong, di situ kan ada anaknya misalkan gitu loh, ada anak tirinya gitu. Dan bahwa benar nggak ada bahwa dia tidak mengetahui, itu kan bisa ketahuan. Artinya bahwa pertanyaan saya, apa ini berhenti di satu orang dari sekian 21 pengadaan gitu loh. Ini yang agak lucu gitu, jangan sampai juga kasus ini menjadi ya produk-produk yang kayak kemarin hasil revisi gitu loh. Ada tersangka tunggal, AWK 101 tersangka tunggal, kasus Mardani Maming tersangka tunggal. Jadi agak lucu nih kasus korupsi ini goib semua gitu loh. Jadi satu semua, jadi kalau ada kasus korupsi harus tersangkanya satu, nggak lucu juga gitu. Ada penjelasan yang menjelaskan lebih objektif paparannya seperti apa. Kok bisa nggak tahu DPRD? Cek dulu. Artinya bahwa pengembangannya harus memang diketahui ke arah sana. Kemudian bagaimana peran-peran yang lain di keluarga itu. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Selain pertanyaan, banyak juga informasi yang disampaikan. Terima kasih Mas Mario. Lanjut Mas Yus. Baik, Justinus dari Berita 1. Selamat sore Pak Asep, Mas Budi. Mungkin pertanyaan pertama itu mungkin hanya mempertegas saja tadi. Sebenarnya status dari pihak-pihak yang menikmati uang itu, suami, anaknya, dan orang dekat itu seperti apa? Apakah mereka nanti akan dijerat juga, bisa dijerat dengan pasal yang sama ataukah dengan pasal yang lain? Karena mereka juga ikut terlibat dalam uang yang diperoleh dari perusahaan itu. Terus yang kedua terkait perusahaannya itu sendiri. Karena ini kan perusahaan kan menjadi tempat mereka untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Apakah itu nanti juga akan diusut ataukah dikenai sanksi pidana korporasi. Terus yang berikutnya terkait dengan pasal 12I ini. Sebenarnya kan memang praktik di lapangan selama ini kan, mungkin ini baru diusut oleh KPK kan, ya. Hampir semua seperti itu. Betul. Baik di kepala daerahan maupun di pemerintahan sekarang. Bahwa ada dugaan untuk proyek-proyek itu dikerjakan oleh orang-orang dekat, baik itu dekat secara keluarga, secara partai politik, secara organisasi, dan juga kedekatan-kedekatan lainnya. Nah, apakah ini nanti menjadi langkah pertama KPK untuk mengusut juga proyek-proyek baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintah daerah lainnya terkait dengan pasal konflik kepentingan ini? Terakhir terkait dengan mobil tadi itu, aset itu tadi. Mobil itu sebenarnya
itu merupakan hasil dari 19 miliar itu atau bagaimana? Mobil. Ya, mobil barang bukti tadi itu, barang bukti aset itu. Kan tadi kan mereka menikmati 19 miliar itu dari keluar itu. Apakah mobil itu hasil dari itu ataukah dari mana sehingga mobil tersebut disita atau diamankan oleh KPK? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yus. Mas Rio ada 3 pertanyaan, Mas Mario 3, dan Mas Yus ada 4, beberapa hampir sama terkait dengan status para pihak yang mendapatkan pembagian uang dan seterusnya. Pak Deputi sudah mencatat. Siap, Pak Deputi. Baik, terima kasih Mas Jubir. Terima kasih Mas Rio, Mas Mario, dan Mas Yus atas pertanyaannya. Ini ada beberapa yang sama, betul kata Mas Budi. Seperti pertanyaan Mas Rio yang pertama. Ini nasib suami dan juga anaknya kan gitu ya. Yang tadi di awal disampaikan bahwa yang bersangkutan itu mendirikan perusahaan RNB. Nah begini rekan-rekan. Pasal yang diterapkan saat ini adalah pasal 12 huruf I. Itu ya. Itu terkait dengan conflict of interest atau benturan kepentingan. Jadi titiknya di sini ya. Titiknya itu adalah siapa yang punya konflik kepentingan di situ. Tadi saya sudah jelaskan, itu ada 3 hal. Pertama, waktunya, tempatnya, dan kewenangan yang dimilikinya. Kan gitu. Diuji di situ. Nah, perusahaan itu, RNB ini, bergerak di Pekalongan. Mengerjakan pekerjaan di pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pada saat itu yang menjabat sebagai bupatinya adalah saudari FAR. Nah, gitu. Kemudian yang berkonflik kepentingan itu adalah saudari FAR. Karena dia sebagai kepala daerah di situ, dia punya kewajiban untuk melakukan pengawasan atau controlling terhadap seluruh kegiatan pengadaan atau pekerjaan yang ada di wilayah hukumnya Pekalongan tersebut. Seharusnya kalau dalam sepak bola itu, wasit itu nggak boleh ikut main. Itulah gampangnya kan seperti itu. Nah ini ikut main. Jelas lah. Itu kan seperti itu. Nah, tadi kan ada beberapa yang mengatakan, ya mau bagaimana lagi? Ada yang lebih murah sih Pak, tapi kan ini perusahaan ibu. Nah, bilangnya ibu karena dia, si para pegawai yang ada di situ, secara struktural, dia merupakan bagian dari pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Gampangannya bosnya, ya ibu bupati itu gitu. Bosnya punya perusahaan, ya pastilah. Apalagi disuruh sama bosnya kan, pilih, ini jangan tempat ini. Memang ada, Mas Mario betul. Tadi suaminya ikut bikin perusahaan. Kemudian juga anaknya, di beberapa keterangan disebutkan. Dia anggota DPR betul, di situ. Ya, di Kabupaten Pekalongan. Itu ikut juga, nyampaikan. Hanya dalam konteks perkara ini. Kemudian kita dalam waktu 1x24 jam harus menetapkan tersangka. Tentu pasal yang dipersangkakan dan kecukupan alat buktilah yang menentukan siapa yang harus ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bukan berarti sampai di sini. Setelah penyidikan ini nanti berjalan, ya kita lihat nih kecukupan alat bukti yang lainnya. Gitu ya. Untuk orang-orang yang lainnya, person-person yang lainnya, kita juga tentu setelah nanti cukup, pasalnya mungkin bisa pasal yang berbeda, karena dia tidak punya kewenangan di situ, ya kita akan tetapkan seperti itu. Termasuk juga tadi terakhir dari Mas Yus menyatakan, bagaimana Pak perusahaannya? Nah, betul. Ketika perusahaan ini hanya digunakan sebagai sarana untuk korupsi, tentu nanti bisa ditetapkan korporasi gitu ya, seperti itu. Dan karena tadi juga saya sampaikan bahwa uang masuk
kemudian uang keluar, mereka artinya dirubah bentuk gitu ya. Sudah masuk kategori merubah, menyimpan, dan lain-lainnya, pasti pertanyakan TPPU kan. Nah seperti itu. Nanti kita akan terus ini bergerak perkaranya. Jadi mohon sabar ya Mas Mario. Alhamdulillah banyak masukan seperti disampaikan tadi oleh Mas Jubir. Tentunya kami juga karena ini jarang-jarang gitu ya. Maksud saya sudah hal yang maju itu jarang-jarang ini digunakan. Kenapa? Karena sudah lebih maju. Jarang yang tadi Mas Yos juga sampaikan banyak di beberapa tempat gitu kan. Karena mereka semuanya mungkin merasa takut, merasa ini. Nah, dikasih dulu ininya ke Mas Mario mau nanti nyampaikan. Begitu ya Mas Mario, Mas Yus. Tenang, tapi ini baru Mas Rio ya, Mas Mario nanti. Nah, sehingga kita juga memerlukan dukungan dari teman-teman ini untuk membongkar yang jenis-jenis seperti ini itu kan tidak mudah. Ini yang Mas Rio. Kemudian tadi disampaikan ya Mas Rio ya ditangkap bersama Gubernur Jateng di Semarang itu. Selama kami ada di posko itu nggak ada informasi itu. Gitu. Ini kami sampaikan aja. Tapi saya kurang tahu kalau si ibunya apakah seperti apa gitu. Tapi di posko itu kan komunikasi langsung terus dengan kami. Yang ada di lapangan dengan yang di posko. Tidak ada informasi seperti itu. Kalau di Semarang betul. Karena pada akhirnya setelah dari Pekalongan itu tim ada yang bergerak ke Semarang. Bahkan hampir kehilangan yang bersangkutan gitu. Tapi di hampir tengah malam baru ketemu. Tengah malam itu baru ketemu dan bisa diamankan. Kemudian yang ketiga dari Mas Rio terkait kayaknya enggak kan di SPB apa ini karena ini mobilnya tuh mobil listrik ya. Nah itu SPKLU. Nah dia sedang ngecas itu gitu. Nah, jadi teman-teman penyidik dan penyelidik yang ada di lapangan itu sudah mengetahui atau dapat informasi terkait jenis mobil dan nomor mobilnya. Nah, ketika nyampe ke Semarang itu ya itu juga semacam keberuntungan lah dicari ternyata mobil-mobil listrik ada gitu lagi di cas gitu, lagi diisi. Nah, disitulah ketemunya. Itu informasi yang disampaikan oleh teman-teman di lapangan kepada kami gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan profesi ya. Ada profesi entertain itu ya entertainer. Kemudian yang masuk ke area politik kan seperti itu ya. Itu kami pikir sih tergantung kepada pribadi-pribadinya ya. Tidak bisa kita mengeneralisir bahwa seorang di politiknya tidak akan jalan gitu. Kita bisa melihat gitu ya. Beberapa contoh entertainer juga berhasil menjadi seorang politikus yang baik gitu, yang berhasil. Nah, kalau di luar negeri bisa kita lihat Ronald Reagan itu dulu kalau tidak salah bintang film gitu. Berhasil juga gitu. Seperti itu. Jadi tergantung dari pribadinya masing-masing bagaimana orang itu ingin bekerja di situ, menjiwai, dan ketika menjadi pejabat publik, ya tentunya entertainernya itu menjadi sebuah modal di mana bisa mendekatkan diri dengan masyarakat. Tapi tentu harus diikuti dengan ya karena dunianya dunia baru, dunia politik ya belajar tentang politiknya seperti itu. Dan banyak juga yang berhasil yang saat ini ada di DPR, banyak entertainer yang ada di sana. Saya pikir juga beliau-beliau sangat berhasil. Ini tergantung kepada individunya. Mas Mario, peran dari legislatif. Saudara FAR juga sebelumnya itu kalau tidak salah dari riwayatnya ya, sebelum anggota menjadi wakil bupati, kemudian jadi bupati, ini periode yang kedua ya, Mas Mario, itu juga di DPR.
D sana gitu ya, berkecimpung. Tentu ada kolega-koleganya yang dikenal di sana. Dan kalau yang aktif secara langsung, ya putranya gitu ya, yang tadi Mas Mario sampaikan itu masuk di bagian dari yang menjabat di perusahaan RNB itu, gitu. Dan dia juga mendatangi, ini keterangan-keterangan yang ada ya. Kami sampaikan sedikit mungkin ya untuk menambah penjelasan. Jadi dia aktif gitu. Hanya tadi, Mas Mario, dengan penerapan pasal yang 12I, kemudian kita fokusnya kemana, inti dari pasal itu, pemenuhan unsur pasalnya, gitu ya. Nah, terkait dengan konflik of interest dan lain-lain. Nah, yang ini tinggal setelah pengembangan ya, di penanganan perkara ini tentu penyidikan. Nanti akan lakukan penyidikan. Nanti Mas Mario tunggu. Nah, kalau sudah kecukupan alat buktinya terpenuhi, dan nanti kemungkinan besar di pasal juga akan berbeda, ya kita akan tetapkan seperti itu. Kalau kecukupan alat buktinya. Silakan Pak Deputi. Ya, ini saya cuma mengutip soal pernyataan dengan analogi yang Pak Deputi katakan. Kalau misalkan ini bermain bola ya kan, tadi dikatakan bahwa kok wasit ikut main gitu loh, bupatinya kan gitu ya, yang waktu dan tempatnya perusahaannya sama dan di lokasi yang sama. Lah anaknya kan juga di waktu yang tempat yang sama, malah justru dia bukan wasit, dia VAR-nya gitu loh. Yang fungsi pengawasan DPRD loh, bukan bupati. Yang ngawasin bupati kan, ini VAR-nya. Harusnya ikut pasal 12I. Sebelumnya kemarin sudah saya tanya ke Jubir. Ini benar nggak pasal 12I? Betul. Benar Pak Jubir ya, saya nanyakan kemarin 12I itu saya sudah sempat tanyakan. Itu kemarin. Ya karena kalau bicara konteks analogi yang Deputi sampaikan, seharusnya dia masuk 12I-nya. Waktu dan tempatnya. Kalau dibilang bupati wasitnya, ini VAR-nya loh. Kok VAR-nya nggak ikut 12 huruf I, harusnya masuk. Itu aja, makasih. Iya, makasih Mas Mario atas masukannya. Saya lanjutkan, tidak perlu saya jawab ya. Ada pembagian. Ini beberapa ini. Apakah ada perintah dari suaminya seperti itu? Sejauh ini yang kami dapatkan informasi dalam waktu 1 kali 24 jam terhadap informasi dari saudara FAR maupun dari putranya gitu ya. Suaminya itu pasif gitu ya. Ini yang diperoleh sementara selama 1 kali 24 jam ya. Kemudian ada informasi bahwa semua pekerjaan di sana harus izin suaminya kan gitu ya. Ini terima kasih informasinya dari Mas Mario. Hanya saja sejauh ini saksi yang kami periksa itu mudah-mudahan lah kedepannya ada yang bisa menyampaikan seperti itu gitu ya Mas Mario. Gitu. Karena nggak mungkin kami mencuplik keterangan selain dari keterangan saksi atau tersangka. Ya, mudah-mudahan informasi itu bisa kita dalami dan bisa disampaikan oleh para saksi. Karena terus terang saja mungkin saya membayangkan begini bahwa seorang bupati kemudian punya suami juga memiliki jabatan di legislatif, anaknya pun di legislatif, anggota pemerintahan di sana gitu ya, para kepala dinas dan lainnya itu juga tentu akan merasa segan gitu ya, ketika dia memberikan informasi dan yang lainnya, apalagi kemarin-kemarin pada saat yang bersangkutan masih menjabat gitu, tentunya sehingga dimenangkannya perusahaan itu ya memang sangat wajar seperti itu. Tapi informasi seperti itu terima kasih, tentunya akan kita dalami. Kemudian peran dari suami sudah ya, pembagian harta dan lain-lain. Nah begini Mas Mario, jadi ini sekaligus juga menjawab yang dari Mas Yus, bahwa selain dari 19 tadi ya, yang dibagi-bagikan sudah disebutkan,
ada penerimaan-penerimaan lain yang kami duga berasal dari tindak pidana korupsi. Itu. Artinya bahwa ada hal-hal lain ya yang belum kita bisa tentukan uang itu. Kita menduga dari tindak pidana korupsi seperti itu. Makanya ada dapat diterapkan pasal 12 B besar gratifikasi gitu ya. Gitu. Nanti akan kita dalami pada saat penyidikan sehingga nanti setelah diperoleh di penyidikan ya, apakah itu terkait dengan suap ataukah jual beli jabatan? Karena yang Mas Yus dan Mas Mario mungkin sering dengar lazimnya kan begitu nih. Suap jabatan, jual beli jabatan gitu kan, pekerjaan dan lain-lainnya. Itu yang akan kita dalami. Termasuk juga tadi ada mobil atau kendaraan-kendaraan, ada uang dan yang lainnya. Kemudian keterlibatan anggota DPR. Sudah tadi dijelaskan bahwa anak yang bersangkutan ya itu menjadi direktur di situ. Tadi kan diganti. Ya, seperti itu. Kemudian dia juga aktif ya dalam menyampaikan kepada beberapa pihak gitu ya, pada dinas terkait dengan PT RNB-nya tersebut. Selanjutnya ke Mas Yus, status suami, kemudian perusahaan sudah juga tadi ya. Kemudian orang-orang dekat nih seperti apa nantinya? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa tidak berhenti di sini ya Mas Yus ya. Kita keterbatasan waktu dalam 1 kali 24 jam harus menentukan siapa yang jadi tersangkanya berdasarkan kecukupan alat bukti. Seperti itu. Ya, bukan berarti orang dekat tadi yang disampaikan Mas Mario itu juga adalah pengawas gitu ya, yang mengawasi, tidak hanya wasit menjaga PAR begitu seperti itu. Nah, kita lihat karena diperlukan kecukupan bukti. Karena tentunya juga kita tidak boleh kalau memang belum cukup buktinya lalu kita tetapkan. Lebih baik kita memberikan waktu kepada para penyidik untuk melengkapi keterangan dan bukti-bukti sehingga bukti-bukti itu cukup dan kita menetapkan tersangka itu benar-benar berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi tidak kita paksakan. Mobil-mobil berasal dari mana? Ya kami menduga bahwa mobil-mobil itu juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi di mana ada penerimaan-penerimaan lain selain dari yang 19 miliar tersebut. Begitu mungkin Mas Budi bisa. Baik, terima kasih Pak Deputi. Semua pertanyaan sudah dijelaskan secara lengkap dari Mas Rio, Mas Mario, dan juga Mas Yus. Kami buka kembali untuk perkara ini. Kami persilakan di sesi kedua. Atau semuanya sudah terwakili dengan pertanyaan awal tadi? Bulan puasa kayaknya nih ya. Baik, teman-teman. Terima kasih untuk kegiatan konferensi pers hari ini. Demikian penyampaian dari kami terkait dengan peristiwa tertangkap tangan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yaitu outsourcing di wilayah pemerintah Kabupaten Pekalongan, di mana KPK kemudian menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka dan penahanannya untuk 20 hari ke depan terhadap tersangka saudara FAR selaku Bupati Pekalongan. Kami tutup, terima kasih Pak Deputi, terima kasih teman-teman jurnalis. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.